Tokoh penganut teori behavioristik Kakal. Siapakah Kak Leonard Hart itu? Kak Leonard Hart dilahirkan di Akron, New York pada 24 Mei 1884. Ia dibesarkan di Michigan dan mendiami satu kelas selama bertahun-tahun. Pendidikan yang ditempuhnya beberapa kali terputus karena sakit dan masalah keuangan. Teori belajar Hall berpusat pada perlunya memperkuat suatu pengetahuan yang sudah ada. Hall sangat berkeras dan taat pada metode ilmiah, yaitu dengan rancangan percobaan yang dikontrol dan analisis data yang diperoleh. Salah satu aspek dari pekerjaan Hall adalah pada tes bakat yang akan membuktikan instrumental dalam perkembangan behaviorismenya. Untuk memfasilitasi perhitungan dari correlation antara berbagai tes, ia membangun sebuah mesin untuk melakukan perhitungan, menyelesaikan proyek pada tahun 1925 dengan dukungan dari National Research Council. Definisi teori belajar menurut Carl Hall. Hall berpendapat bahwa pemenuhan dorongan mempunyai peran yang sangat penting dalam perilaku manusia. Konsep yang sangat penting dalam belajar behavioristik Carl Hall adalah kebutuhan atau need, dorongan atau drive, dan perkuatan atau reinforcement. Menurut Irawan dan Suciati 1998, Hall juga mengembangkan beberapa definisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan atau need. Kebutuhan merupakan keadaan organisme yang menyimpang dari kondisi biologis optimum pada umumnya, yang digunakan untuk melangsungkan hidupnya. Yang kedua, dorongan atau drive, kondisi kekosongan ganda organisme sehingga mendorong untuk melakukan sesuatu. Ada kalanya seseorang merasa ingin melakukan sesuatu, namun ia tidak memiliki dorongan untuk melakukannya. Yang ketiga, penguatan atau reinforcement. Sesuatu yang dapat memperkuat hubungan SR dan respon terhadap stimulus tersebut dapat mengurangi ketegangan kebutuhan. Penguatan biasanya berupa hadiah. Teori Hall mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Apa saja prinsip yang harus ada dalam kelas? Menurut Carl Hall, dalam suatu kelas seharusnya memiliki beberapa prinsip, yaitu: yang pertama, siswa harus memiliki keinginan untuk belajar. Yang kedua, siswa harus mempunyai perhatian, siswa harus aktif. Dan yang ketiga, belajar harus dapat memenuhi kebutuhan siswa. Contoh penerapan dalam kebiasaan. Untuk siswa baru di suatu sekolah masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun, seiring berjalannya waktu dan pembiasaan yang dikondisikan secara baik oleh guru, siswa menjadi terbiasa menerima materi yang disampaikan di lingkungan tersebut, sehingga kecepatan penerimaan stimulus dan pelaksanaan respon yang dilakukan siswa menjadi semakin meningkat. Apa saja kekurangan dan kelebihan teori Kakal? Kelebihan teori Kakal. Teori Kakal masih sering dipergunakan dalam berbagai eksperimen di laboratorium. Untuk kekurangan teori Kakal, yang pertama, teorinya dianggap terlalu kompleks dan sulit dimengerti. Yang kedua, idenya tentang proses internal dianggap abstrak dan sulit dibuktikan melalui eksperimen empiris. Dan yang terakhir, partikularistik, usaha untuk mengeneralisasikan hasil eksperimen secara berlebihan. Teori behavioristik oleh Ivan Petrovich Pavlov.
Siapakah Ivan Petrovich Pavlov itu? Ivan Petrovich Pavlov merupakan seorang behavioris terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. Ia lahir pada 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, dan ia meninggal pada 27 Februari 1936 di Leningrad. Jejak pendidikan. Pavlov dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminari teologi. Ia lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Pada tahun 1884, ia menjadi direktur Departemen Fisiologi pada Institute of Experimental Medicine. Ia memperoleh penghargaan Nobel pada bidang psikologi or medicine pada tahun 1904. Ia merupakan seorang sarjana ilmu FAL yang anti terhadap psikologi karena menganggapnya kurang ilmiah. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan, yang sering disebut dengan classic conditioning atau pengkondisian klasik. Kemudian, Pavlov mengadakan penelitian dengan menggunakan binatang anjing sebagai percobaannya. Dalam penelitiannya, Pavlov mempelajari bagaimana anjing percobaannya menjadi terkondisi untuk berliur, walau tanpa makanan, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Percobaan Pavlov. Yang pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan atau unconditioning stimulus, maka secara otomatis anjing akan mengeluarkan air liur atau unconditioning response. Yang kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak akan merespon atau tidak akan mengeluarkan air liur. Yang ketiga, jika anjing diberikan sebuah bel, lalu setelah itu anjing diberikan makanan sebagai unconditional stimulus, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur atau unconditioning response akibat pemberian makanan. Yang keempat, setelah perlakuan ketiga dilakukan berulang kali, maka ketika anjing diberikan sebuah bunyi bel, maka secara otomatis anjing akan mengeluarkan air liur meskipun tidak diberikan makanan. Dari percobaan tersebut, Pavlov mengemukakan dua hukum belajar menurutnya. Yang pertama, Law of Respondent Conditioning atau hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara serentak, dengan salah satunya berfungsi sebagai reinforce, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua, Law of Respondent Extinction atau hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforce, maka kekuatannya akan menurun. Jadi, inti dari teori ini adalah bahwa segala tingkah laku manusia tidak lain adalah hasil daripada conditioning, yaitu kebiasaan-kebiasaan mereaksi terhadap syarat-syarat atau perangsang tertentu yang dialaminya untuk mencapai suatu respon atau sering disebut dengan manipulasi stimulus. Pengaplikasian teori belajar Pavlov terhadap pembelajaran. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Konsekuensi teori ini
Pada guru yang menggunakan paradigma Pavlov akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberi ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh, baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana hingga kompleks. Kelebihan dari teori Pavlov. Metode Pavlov ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominansi peran orang dewasa, suka mengulang dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung, seperti diberi permen atau pujian. Kekurangan dari teori Pavlov. Kekurangan dari teori ini adalah aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek mental. Dengan kata lain, teori ini tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu proses belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Teori ini menganggap bahwa belajar itu hanyalah terjadi secara otomatis, keaktifan dan penentuan pribadi dalam tindak dihiraukannya. Peranan latihan atau kebiasaan perlu ditonjolkan, sedangkan kita tidak tahu bahwa dalam bertindak dan berbuat sesuatu, manusia tidak semata-mata tergantung kepada pengaruh dari luar. Teori kognitivisme oleh Jerome S. Bruner. Biografi Jerome S. Bruner. Jerome Seymour Bruner dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York City. Kedua orang tuanya adalah Herman dan Rose. Bruner adalah seorang profesor ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif. Teori Bruner, Discovery Learning. Menurut teori ini, proses pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, akan tetapi diharapkan peserta didik itu sendiri yang mengorganisir hasilnya. Gagasan selanjutnya yaitu kurikulum spiral. Kurikulum spiral yaitu proses belajar materi secara umum, kemudian mulai mengajarkan materi yang sama dengan cakupan yang lebih rinci, yang menuntut adanya pengulangan-pengulangan terhadap pengetahuan yang sama, namun diulang dengan pembahasan yang lebih luas dan mendalam. Tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap enaktif, yaitu proses belajar melalui gerakan atau tindakan seperti bermain puzzle. Yang kedua, tahap ikonik, yaitu proses belajar melalui penggunaan model-model, gambar-gambar, dan visualisasi verbal. Yang ketiga, tahap simbolik, yaitu proses belajar melalui simbol-simbol, bahasa, dan logika matematika, dan sebagainya. Aplikasi dalam pembelajaran matematika. Guru akan mengajarkan konsep perkalian objek yang digunakan, misalnya sapi. Yang pertama, tahap enaktif. Anak kita bawa ke kandang sapi dengan mengamati dan mengotak-ngatik dari 3 ekor sapi. Jika kita perhatikan adalah banyaknya kepala ada 3, banyaknya ekor ada 3, banyaknya telinga ada 6, dan banyaknya kaki ada 12. Yang kedua, tahap ikonik. Anak dapat kita berikan 3 gambar sapi sebagai berikut. Ketiga, tahap simbolik. Simbolis dapat ditulis kalimat perkalian yang sesuai untuk ketiga sapi tersebut. Bila tinjauannya berdasarkan pada kepalanya, maka banyak kepala sama dengan 3 dikali 1.
Dari fakta dan kalimat perkalian yang bersesuaian tersebut disimpulkan bahwa 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Untuk lebih jelas, simbolis dipandang berdasarkan kakinya. Maka untuk banyaknya kaki pada satu sapi sama dengan 4, banyaknya kaki pada 2 sapi sama dengan 8. Nah, kaki sapi 1 ditambah kaki sapi 2 sama dengan 4 ditambah 4. Menurut Brunner, dalam proses belajar, peserta didik menempuh 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap informasi. Peserta didik mendapatkan pengetahuan mengenai materi yang sedang dipelajari. Pengetahuan yang telah diperoleh ada yang baru dan lama. Yang kedua, tahap transformasi, tahapan di mana pengetahuan yang telah diperoleh peserta didik diubah menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual. Hal ini sebagai upaya agar pengetahuan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih luas. Yang ketiga, tahap evaluasi, yaitu tahapan di mana peserta didik menilai seberapa jauh informasi yang telah didapatkan dan ditransformasikan dalam memahami gejala atau memecahkan masalah yang lain. Alat-alat pembelajaran menurut Jerome S. Brunner. 1. Alat model. 2. Alat automatisasi. 3. Alat dramatisasi. 4. Alat untuk menyampaikan pengalaman. Selanjutnya, kelebihan teori Brunner. 1. Belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah bermakna. 2. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik akan mudah diingat. 3. Belajar penemuan sangat diperlukan dalam pemecahan masalah. 4. Memiliki pengaruh dalam menciptakan motivasi belajar. 5. Meningkatkan penalaran peserta didik dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Selanjutnya, kekurangan teori Brunner. 1. Tidak semua bidang studi atau subjudul bidang studi dapat dilakukan dengan teori belajar penemuan. 2. Tidak semua peserta didik mampu diajak kerjasama melakukan proses berpikir sebagaimana yang diharapkan. 3. Belajar penemuan ini memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Teori kognitivisme oleh Robert M. Gagne. Siapakah Robert Millian Gagne itu? Robert Millian Gagne adalah seorang ilmuwan psikologi yang lahir di Andover Utara, Massachusetts pada 21 Agustus 1916 dan meninggal pada 28 April 2002. Belajar menurut pandangan Gagne. Belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan, namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Gagne memiliki pandangan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang kegiatannya mengikuti suatu hierarki kemampuan yang dapat diobservasi atau diukur. Lalu, apa ciri khas dari teori Gagne? Jadi, ciri khasnya yaitu teori hierarki belajar, artinya suatu susunan hal di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di atas ke bawah. Tipe-tipe belajar menurut Gagne. Belajar isyarat, contohnya menutup mulut dengan telunjuk, isyarat mengambil sikap tidak bicara. 2. Belajar stimulus respon, contohnya mencium bau masakan sedap, keluar air liur. 3. Belajar rangkaian, seperti bermain piano. 4. Asosiasi verbal, artinya bentuk chaining atau rangkaian di mana hubungan antara item yang terhubung bersifat verbal. 5. Belajar diskriminasi, seperti membedakan berbagai bentuk wajah. 6. Belajar konsep, seperti
bisa membedakan binatang bertulang belakang menurut ciri-ciri khusus. 7. Belajar aturan seperti benda memuai jika dipanaskan. 8. Belajar pemecahan masalah seperti mengenal tiap unsur dalam masalah itu. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar menurut Garnier. 1. Informasi verbal artinya pengetahuan yang dimiliki seseorang yang dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, lisan, dan tertulis. 2. Kemahiran intelektual adalah kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi. 3. Pengaturan kegiatan kognitif, artinya suatu cara seseorang untuk menangani aktivitas belajar dan berpikirnya sendiri. 4. Keterampilan motorik, artinya kemampuan seseorang dalam melakukan suatu rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu. 5. Attitude, yaitu kemampuan seseorang untuk mengambil tindakan apakah baik atau buruk bagi dirinya sendiri. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kita cekidot. Fase belajar menurut Garnier. Yang pertama yaitu fase pengenalan. Yang kedua yaitu fase perolehan. Yang ketiga fase penyimpanan. Yang terakhir yaitu fase pengungkapan kembali. Oke, tetap semangat ya. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelebihan teori dari Garnier. 1. Mendorong guru merencanakan pembelajaran. Memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan kebiasaan. 3. Dapat dikendalikan. Kekurangan dari teori Garnier. 1. Pembelajar hanya berpusat pada guru. 2. Komunikasi berlangsung satu arah. 3. Murid hanya mendengarkan penjelasan dengan tertib.